Seandainya ke semua pemain lokal tidak ada pemain keturunan, itu sukar untuk menyaingi seperti Maghribi, Ekuador ini pun uh, Piala Dunia sudah berapa kali? 5-6 kali. Panama 2 kali, Maghribi lagi-lagi ya. Tiap-tiap 4 tahun tuh ada di Piala Dunia. Jadi Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, hari ini kita berbicara terkait dengan Piala Dunia U17 pula guys, yang akan berlangsung pada bulan November nanti. Jadi prestasi timnas Indonesia U17 dalam ajang Piala Dunia ini merupakan salah satu momen yang penuh gengsi dan harapan ya dalam dunia sepak bola di Indonesia ini, sebab ini pertama kalinya Indonesia ke Piala Dunia atas sebab menjadi tuan rumah. Jadi tim muda ini adalah wajah masa depan sepak bola di Indonesia yang telah meraih tiket berharga untuk berlaga di panggung internasional pada Piala Dunia U17 ini. Jadi mereka akan menghadapi berbagai negara dengan bakat muda yang sama, U17, dan semangat juang untuk mengharumkan nama negara masing-masing. Jadi dalam Piala Dunia U17 ini guys, Indonesia diletakkan bersama dengan Maroko, Panama dan juga Ekuador. Jadi ketiga-tiga timnas ini merupakan yang kita tidak asing lagi lah, sebab Ekuador ini sudah ke Piala Dunia lebih kurang 6 kali, Panama lebih kurang 2 kali, dan juga Maghrib ini juga beberapa kali di Piala Dunia. Jadi hanya Indonesia ini pertama kali guys memasuki ajang Piala Dunia U17. Walaupun U17 tetapi ini adalah level yang antara yang paling tertinggi, sebab ini adalah Piala Dunia. Jadi yuk guys, kita semak dulu dalam video pada kali ini di mana reaksi tim-tim lain yang satu grup dengan Indonesia ini, Pabrik Maroko. Apa reaksinya setelah satu grup dengan Indonesia di U17 ini? Yuk kita semak dulu video ini. Oke guys, jangan lupa subscribe juga channel Kilas Bola ini ya. لایک شیر دن کامنت اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان میگوید که در 5 روز گذشته به ارزش بالاتر از $1,000,000 به بازرگانان دو طرف زیان وارد شده است و این هم وزارت صنعت و تجارت می‌افزاید که گفتگوها به منظور باز شدن دوباره گذرگاه تورخم برای رفت و آمد جریان دارد. Nah, apa dia cakap tuh guys? Bahasa Arab kah? Timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti sedikit mendapat keuntungan, walaupun tidak terlalu mudah namun juga tidak terlalu sulit. Hal ini lantaran Timnas Indonesia U17 terhindar dari negara-negara langganan juara Piala Dunia U17, contohnya seperti Brazil. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini. Oke guys, agar jangan lupa kalian gak subscribe ketinggalan juga informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Oke, lanjut. Komentar Erick Thohir usai Timnas Indonesia U17 terhindar dari grup neraka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 tidak perlu gentar setelah mengetahui bahwa hasil kecocokannya cukup bagus. Timnas Indonesia U17 terundi dalam grup A sebagai tuan rumah. Skuad asuhan Bima Sakti bisa bertemu dengan tim-tim besar. Timnas Indonesia U17 akan bersaing bersama dengan Ekuador, Maroko dan Panama, sementara tim-tim mengerikan seperti Jerman, Inggris hingga Argentina tergabung di grup lain. Tapi kita boleh tengok juga ini guys, daripada grup-grup ini ya. Memang Indonesia, Ekuador, Panama, Maroko. Dan kalau diikutkan, Indonesia beruntung juga ya, sebab tidak satu grup dengan Spanyol, Brazil, England, Jepang, Prancis, ataupun Meksiko atau Argentina ya. Jadi Ekuador, Panama dan Maroko ini peluang besar ya untuk Indonesia menonjolkan lagi dirinya sebagai bukan saja lolos layak sebagai tuan rumah ke Piala Dunia U17 ini, tetapi mereka sebenarnya mempunyai kualitas yang tinggi. Ini yang peluang baik pemain-pemain asuhan
pelatih Bima Sakti ini. Dan Bima Sakti juga perlu menyiapkan segera. Dan saya dikabarkan Bima Sakti membawa U17 ini di Jerman ya untuk uji coba. Itu satu perjuangan, satu pendekatan yang bagus untuk timnas U17 ini, sebab ini ajang yang sangat penting ya. Nah, ini Piala Dunia ya, Piala Dunia. Jadi walaupun ramai yang tidak bersetuju Bima Sakti menjadi coach ataupun pelatih kepada U17 ini, sebab ini ajang yang sangat besar kompetitifnya. U17 Piala Dunia pula tu. Tetapi apapun ini yang telah diputuskan oleh PSSI, telah diputuskan oleh Bapak Erick Thohir bahwa Bima Sakti dibantu oleh pelatih lain, Sinteyong dan juga Indra Sapri, itu juga memantau ya, menasihati Bima Sakti ini. Jadi perlu diberikan dukungan yang sepenuhnya kepada Bima Sakti ini. Memang ramai yang tidak setuju sebab mereka inginkan satu nama coach atau pelatih yang begitu besar untuk memimpin Indonesia U17 ini. Tapi apapun, dukungan perlu diberikan kepada Bima Sakti juga. Oke, kita lanjut guys. Inggris hingga Argentina tergabung di grup lain. Oleh sebab itu, Erick meminta timnas Indonesia U17 untuk tidak gentar. Menurutnya, Garuda Asia haram gemetar sebab memiliki kans cukup besar untuk lolos ke babak gugur. Erick menegaskan drawing yang dilakukan dua legenda Julio Cesar dan Stephen Apia merupakan kecocokan terbaik. Pria yang juga masuk BUMN itu ingin timnas Indonesia U17 menunjukkan bahwa mereka layak mentas di Piala Dunia U17 2023. Jangan gentar, walaupun kita lolos otomatis sebagai tuan rumah. Mari kita tunjukkan kalau kita juga pantas tampil di ajang Piala Dunia U17 ini. Ini kecocokan terbaik, saya punya harapan lain tapi tidak terwujud. Jika kita melihat 3 negara yang menjadi calon lawan, kita punya harapan, semoga kita bisa lolos dari penyisihan, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir kembali menegaskan persiapan timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023 tidak main-main. Selain sudah menggelar seleksi di 12 kota, timnas Indonesia U17 nantinya juga akan diperkuat beberapa pemain diaspora. Salah satunya pemain Sao Paulo FC Welber Halim Jardim. Kita terus berupaya membentuk timnas kelas dunia. Seleksi sudah dilakukan, bahkan kita memantau pemain yang berdarah Indonesia atau diaspora yang bermain di luar negeri. Ada yang sudah siap bergabung. Hasil uji coba melawan tim U17 Korea Selatan yang merupakan peringkat 2 Asia kita juga bisa imbangi, hanya kalah tipis 0-1, ungkap Erick Thohir. Selain menggelar seleksi di 12 kota dan berburu pemain diaspora, timnas Indonesia U17 akan melakoni pemusatan latihan lanjutan di Jerman. Itu di Jerman tuh guys. Tim-tim kelas dunia, anak asuh Bima Sakti direncanakan untuk menjajal tim-tim junior di Liga Jerman. Ini sebenarnya penting ya, uji coba bersama dengan Eropa. Apatah lagi Jerman ini merupakan tim bola yang sangat masyhur di Eropa dan beberapa kali pernah juara Piala Dunia. Jadi persediaan rapi sebenarnya telah dilakukan oleh U17 ini, yang mana telah mencari bakat-bakat baru di semua tempat pelusuk yang ada di Indonesia. Kemudian pemain-pemain diaspora ataupun keturunan juga turut dipanggil dan kini membawa tim ini ke Jerman. Ini mudah-mudahan semua ini akan memberi pengalaman yang baru kepada pemain ini dan akan memberi saingan yang sengit ya melawan Panama, Ekuador dan juga Maroko nanti. Bima Sakti optimis timnas Indonesia U17 mampu lolos ke 16 besar. Itu mampu Pelatih lolos. Timnas Indonesia U17 itu Bima Sakti Iqbal, optimis guys. tim asuhannya mampu lolos ke babak selanjutnya, babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Setelah mengetahui Indonesia berada di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Babak 16 besar sendiri nantinya diisi oleh peringkat 1 dan 2 dari 6 grup dan juga 4 peringkat 3 terbaik. Hal ini disampaikan Bima Sakti ketika mengikuti acara nonton bareng pengundian babak penyisihan grup Piala Dunia U17 2023 Indonesia bersama para anak-anak asuhnya beserta konsultan pelatih timnas Indonesia U17 Frank Wormuth.
Kita optimis bisa lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya di Jerman, pemusatan latihan. Kita akan cari lawan yang mirip dengan Panama, Ekuador, dan Maroko. Ucap Bima Sakti. Itu ngam. Cari lawan yang standing dengan itu. Dilakukan oleh Direktur Turnamen FIFA Jaime Yarja yang didampingi mantan pemenang Piala Dunia U17 1995 Stephen Appiah dari Ghana dan finalis Julio Cesar dari Brazil di Zurich, Swiss. Ia kemudian berbicara soal rivalitas 3 calon lawannya di grup A. Menurutnya, meskipun optimis lolos ke babak selanjutnya, tidak ada tim grup A yang dianggapnya lemah. Pemain jangan pernah takut, harus yakin memberikan yang terbaik buat negara. Bima Sakti, guys. Tidak ada lawan yang mudah di grup ini, tapi kita punya peluang. Para pemain menyadari ini, persaingan level elit dengan lawan yang tidak mudah. Di Jerman, nanti timnas akan menempa diri. Akan ada seleksi lagi melibatkan pemain-pemain diaspora. Timnas U17 sedang berproses, ungkap Bima Sakti. Ngam. Pemain-pemain keturunan perlu untuk Reaksi menguatkan juga. mengejutkan publik Maroko usai satu grup dengan Indonesia di Piala Dunia U17. Oh, ada Timnas juga Indonesia reaksi ya. U17 satu grup dengan Maroko di Piala Dunia U17 2023 pada drawing yang berlangsung di Zurich, Swiss. Indonesia di grup A bersama Maroko. Selain bersama Maroko, grup A akan dihuni oleh Panama dan Ekuador. Dengan komposisi lawan seperti ini di grup A, kans untuk timnas Indonesia U17 bisa lolos dari babak fase grup terbuka lebar. Bergabungnya Maroko dengan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 jadi sorotan media lokal di sana. Menurut salah satu media Maroko, Al Mutaka, negara mereka berada di grup yang relatif lebih mudah. Anak asuh saya. Oke guys, Maroko nih rekod di Piala Dunia-nya tahun lepas kan. Dorang ini pun banyak pemain keturunan nih, ada lebih kurang 13 ke 16 nih pemain keturunan dorang. Sampailah dorang bisa untuk ke Piala Dunia. Mereka juga memerlukan pemain-pemain sehebat itu ya. Jadi Indonesia kena perlukan juga pemain keturunan untuk membantu pemain-pemain lokal ya dalam ajang Piala Dunia ini. Jadi mudah-mudahan ada didapati masa TC di Jerman nanti. Kayak kita tengoklah kesudahannya nanti ya. Ziba ditempatkan di grup pertama yang paling mudah dibandingkan dengan tim lain. Apalagi Indonesia adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Namun Maroko siap untuk mengalahkan Indonesia, ungkap media lokal Maroko itu. Maroko akan jadi lawan terakhir timnas Indonesia U17 di babak fase grup Piala Dunia U17 2023. Panama jadi lawan pertama Maroko, sementara anak asuh Bima Sakti akan hadapi Ekuador. Laga perdana timnas Indonesia U17 melawan Ekuador akan direncanakan berlangsung pada 10 November 2023 mendatang. Oke guys, itu tadi antara beberapa berita terkait dengan persediaan timnas U17 di bawah kendalian asuhan pelatihnya Bima Sakti. Ya, Bima Sakti ramai yang tidak menargetkan lebih tinggi ya. Ramai pendukung penggemar sepak bola tidak yakin ya dengan Bima Sakti. Tapi saya punya pandangan di sini 4 tim, Panama, Maroko, Ekuador, Indonesia. Saya menjangkakan Maroko di tangga yang teratas dan kemungkinan Indonesia atau Ekuador berada di kedudukan yang kedua. Jadi ini perlu lagi diperhalusi, saya punya pandangan ini. Tetapi saya menjangkakan Ekuador dan Panama ini mungkin boleh disaingi oleh timnas U17 Indonesia ini. Ini pun kalau TC di Jerman nanti Indonesia mendapatkan pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan ataupun naturalisasi yang masuk dalam timnas ini, menguatkan lagi U17 ini. Tetapi kalau tiada dapat pemain-pemain keturunan ini, mungkin Indonesia sukar untuk bersaing dengan Ekuador, Maroko dan Panama ini. Tapi seandainya Indonesia dapat di bagian pertahanan ada 1 orang pemain keturunan, bagian tengah ada 1 orang, bagian penyerang ada 1 orang, sekurang-kurangnya 5 yang perlu pemain keturunan ini perlu ada dalam timnas U17 ini. Kalau ini tiada, mungkin sukar ya untuk Indonesia memberi saingan kepada Panama, Ekuador dan juga Maroko ini. Maroko saya jangkakan memang akan menang ke semua perlawanan. Ekuador dan juga Panama ini mungkin akan ada lagi sedikit yang boleh disaingi
Itu pun bergantung kepada pemain Indonesia nanti di Jerman seperti. Selepas kepulangannya dari Jerman, baru kita dapat melihat sekali lagi bagaimana persiapan sebenar Indonesia U17 ini. Jadi nanti kita akan reaksi dari masa ke masa terkait dengan persediaan dan juga bagaimana Indonesia U17 ini dapat menyaingi tim-tim lain ini. Ini peluang besar sebenarnya kepada Indonesia U17 ini untuk lolos ke 16 ya, 16 peringkat besar yang ditargetkan oleh Bima Sakti. Tetapi dengan menyusun strategi dan taktikal seperti yang saya katakan tadi, perlu ada pemain keturunan itu masuk ke dalam U17 ini. Seandainya ke semua pemain lokal tidak ada pemain keturunan, itu sukar untuk menyaingi seperti Maghribi, Ekuador ini pun Piala Dunia sudah berapa kali? 5-6 kali. Panama 2 kali, Maghribi lagi ya. Tiap 4 tahun tuh ada di Piala Dunia. Jadi sukar untuk mereka menyaingi seandainya tiada pemain-pemain keturunan yang masuk dalam U17 ini untuk membantu pemain lokal ini. Ya, kita tidak merendahkan pemain lokal guys, tetapi seperti yang kita ketahui, ini ajang Piala Dunia ya, Piala Dunia, bukan Piala ASEAN, bukan AFF, bukan Asia Tenggara. Ini Piala Dunia yang bergengsi tinggi, itu memerlukan pemain yang berpengalaman dan juga mempunyai kualitas yang setaraf dengan Piala Dunia itu. Jadi perlu ada pemain-pemain keturunan ini. Sebab yang saya kenali di U17 ini, Iqbal, Arkan Kakak, Zaki Ashraf, itu saja 3 pemain saya kenali. Yang lain saya belum mengenali secara dekat ya. Jadi ini mudah-mudahan lah, kita doakan juga selepas TC di Jerman, Bima Sakti dapat pemain-pemain yang berkualitas tinggi dan menyusun taktikal dan strategi yang berkesan untuk selanjutnya nanti. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan pemain-pemain yang ada dan persediaan Bima Sakti itu sendiri untuk Piala Dunia U17? Hanya lebih kurang sebulan lagi akan bermulanya 2 bulan ya, 2 bulan bermulanya Piala Dunia U17 ini. Jadi kita sama-sama doakan yang terbaik buat Indonesia. Oke guys, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga like, share dan komen lah yang bermanfaat untuk kita kongsi idea itu. Oke, sampai berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.